Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Saya rindu setiap kita, saudaraku, mengalami kepuasan yang berasal daripada Tuhan di hati kita. Karena kita mau cari kepuasan di luar Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan, ya. Manusia memiliki mata yang tidak puas untuk melihat, telinga yang tidak puas untuk mendengar, Alkitab katakan. Tapi karena kita percaya Yesus sanggup memuaskan kita, Yesus sanggup melegakan hati kita, karena Yesus menyediakan damai sejahteranya. Ketik sama-sama di kolom komentar, Yesus memberikan damai sejahteranya buat hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus memberikan damai sejahteranya buat hidup saya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi apapun dalam hidup kita, kita tetap tenang gitu loh. Ada badai, ada keadaan mencekam, ada keadaan mengkhawatirkan, ada keadaan menakutkan. Apapun yang terjadi di depan kita, kalau Yesus ada dalam hidup kita, maka Yesus meninggalkan damai sejahteranya, maka kita tetap tenang. Amin. Yes. Ambillah kitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yesus memberikan damai sejahtera buat kita. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Imamat pasal 23. Di dalam Imamat pasal 23 hari ini kita akan sama-sama lihat dalam ayat 15 sampai dengan ayat 21, ya. Imamat pasal 23 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kemarin kita sudah sama-sama belajar untuk ayat sebelumnya tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk tetap terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita melalui pembelajaran bangsa Israel. Ketika mereka akan menuai hasil, Tuhan ingatkan, ketika kalian akan memasuki negeri yang berlimpah susu dan madunya ini, jangan pernah lupa berikan hasil yang pertama sebagai korban unjukan kepada Tuhan melalui imam untuk diberikan kepada Tuhan sebagai bentuk terima kasih. Karena Tuhan yang memimpin kami masuk di negeri ini, Tuhan yang memimpin kami sehingga kami menuai hasil pertama di negeri ini, belajar bersyukur. Dan kemarin saya sudah ajak setiap kita untuk memperhatikan, untuk melihat pribadinya, bukan pemberiannya. Kepada sang pemberinya, bukan kepada pemberiannya. Ya, bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak sempat ikut, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya. Saya sudah bagikan di sana setiap bahan atau setiap khotbah, setiap renungan yang saya sampaikan, baik dalam program doa pagi online ini maupun dalam renungan-renungan singkat yang saya bagikan. Dalam kehidupan setiap kita perlu firman Tuhan, ya. Nah, hari ini kita ada dalam Imamat 23 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Tuhan bilang begini kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa, ini yang kemarin kita pelajari, membawa berkas persembahan unjukan sebagai hasil pertama itu harus ada genap 7 minggu. Jadi setelah melewati Sabat itu, lewati genap 7 minggu itu setelah membawa seberkas sebagai persembahan unjukan, maka lewat 7 minggu sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ayat 16, ayat 17. Dari tempat kediaman kamu, haruslah kamu membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi. Kemarin kita sudah belajar sama-sama bahwa mereka merayakan atau belajar tentang hasil pertama, iya kan? Mengingat bagaimana mereka dibawa keluar dengan buru-buru oleh Tuhan dari Mesir, dan mereka tidak sempat membuat ragi. Jadi mereka memperingati hari raya roti tidak beragi.
mengingat bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Tetapi hari ini diajar oleh Tuhan, yakni hari raya yang lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa mereka harus membuat roti yang beragi karena masa ini sudah lain ya. Beserta roti itu, dari tempat kediamanmu, ayat 17, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik yang dibakar sudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ayat 19. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Ayat 20. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Beserta dengan 2 ekor domba itu, semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu, ayat 21, kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melupakan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang hari raya yang lain, yakni hari raya bagaimana mereka bangsa Israel harus memperingati. Yang pertama, bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka gak pernah boleh melupakan kebaikan Tuhan, bagaimana mereka dibawa keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat. Ya, sehingga akhirnya mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari raya itu berkata adalah hari raya 7 minggu atau hari raya buah bungaran atau hari raya penuaian gandum, atau dalam perjanjian baru disebut dengan hari Pentakosta, ya kan, hari ke-50 saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa yang kita dapati, apa yang kita pelajari di sini? Nah, perayaan ini, ya kan, perayaan hari raya buah bungaran atau hari raya panen ini saudara dikasih dalam Tuhan, itu mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa keseharian, karena kan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, itu bicara tentang hari raya Paskah, hari raya mereka keluar, hari raya roti tidak beragi, bagaimana mereka keluar dari Mesir secara buru-buru sehingga mereka tidak bisa mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga mereka makan roti yang tidak beragi, roti yang tidak dipersiapkan sebelumnya. Dan mereka memperingati hari itu. Tetapi setelah itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mereka memperingati hari raya buah bungaran atau hari raya panen, di mana mereka sudah dibawa keluar dari Mesir oleh Tuhan, masuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, dan mereka harus merayakan hal itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk ucapan syukur bahwa Tuhan memelihara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara hidup saya. Bayangkan saudara yang dikasih dalam Tuhan, di padang gurun bangsa Israel itu makan loh, ya, terpelihara, tidak kekurangan suatu apapun. Mereka makan, mereka dipelihara di padang gurun ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan inilah yang diajarkan kepada umat Tuhan, bahwa perayaan ini atau perayaan hari raya 7 minggu atau perayaan hari raya penuaian gandum atau hari raya buah bungaran ini bertujuan untuk menyatakan atau mengakui bahwa Allah kami itu Allah yang baik. Tuhan kami itu Tuhan yang baik yang selalu memelihara kehidupan kami umatnya. Karena itu yang menjadi janji Tuhan pada bangsa Israel. Aku akan menyertai kamu. Aku menggendong kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu. Aku menebus kamu. Sehingga dari perjalanan Mesir, dari perjalanan padang gurun, mereka dijagai Tuhan. Mereka disertai Tuhan dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Bentuk hadirat Tuhan, bentuk penyertaan Tuhan. Dan disitulah kita sadar bentuk pemeliharaan Tuhan. Nah, ini yang diingatkan kepada bangsa Israel.
Dengan hari raya ini jangan pernah lupa bahwa hidupmu itu dipelihara oleh Tuhan. Itu yang harus digarisbawahi juga buat orang percaya. Keadaan apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Goncangan-goncangan ekonomi, goncangan-goncangan keuangan, goncangan-goncangan rumah tangga, goncangan-goncangan kesehatan bisa terjadi. Tetapi kita pegang satu hal ini, Tuhan tetap memelihara hidup saya. Amin. Jangan pernah lupa kita ini hamba-hamba Tuhan. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita itu ditebus. Ketika hidup kita ditebus, maka hidup kita milik Tuhan. Maka Rasul Paulus bilang begini, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Berarti seluruh aspek hidupku itu Tuhan yang pegang. Sama-sama ketik di kolom komentar, hidup saya Tuhan yang pegang. Amin. Makanya belajar untuk hidup mau diatur oleh Tuhan. Belajar untuk hidup mau dipimpin oleh Tuhan, ya. Coba kita lihat sama-sama Bilangan pasal 11 ayat 5 dan ayat 6 ini. Bilangan pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Ini ada satu kisah di mana bangsa Israel ini, Saudara, ketika mereka keluar, mereka ingat gitu apa yang mereka makan di Mesir. Coba lihat ya ayat 5 dan ayat 6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Loh, memang ikut Tuhan di padang gurun memang bayar kan? Enggak. Tetapi makannya memang berbeda gitu ya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang ayat 6, kita kurus kering. Sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali, berarti kan ada. Kecuali apa? Mana ini saja yang kita lihat. Memang selama 40 tahun mereka makan mana. Setiap pagi Tuhan pelihara mereka. Mereka keluar dari tenda, mereka lihat embun yang turun dan berubah menjadi mana yang mereka bisa makan. Tapi itu merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan. Disitulah mereka dilatih, mereka diajar. Tetapi memang pada dasarnya ada orang-orang yang memang dipakai oleh si jahat untuk meracuni pikiran bangsa Israel. Sehingga akhirnya mereka mulai berpikir, ya saudara yang dikasih dalam Tuhan ya, berpikir, aduh enak juga ya kita di Mesir ya, makan ikan, makan daging. Sehingga akhirnya mereka mulai membandingkan, wah di sini kita ikut Tuhan, dibebaskan dari tanah Mesir, tapi kita makannya mana? Setiap hari mana? Setiap hari mana? Akhirnya mereka mulai teringat. Mereka lupa bahwa salah satu yang harus diingat, ini hari raya 7 minggu ini, hari raya penuaian gandum ini, itu harus diingat. Tujuannya bahwa kita nggak boleh lupa Tuhan yang pelihara kita. Tetapi dalam perjalanan ke sana, saudara dikasih dalam Tuhan, mereka mulai mengingat, enak juga ya di Mesir ya. Enak juga ya bagaimana dulu saya belum diselamatkan oleh Tuhan, bisa hidup suka-suka saya. Sekarang aduh saya mesti beribadah, saya mesti melayani Tuhan. Dulu saya bisa clubbing, dulu saya bisa tipu-tipu orang kalau usaha bisnis. Aduh sekarang saya harus hidup tulus. Tidak sedikit anak-anak Tuhan akhirnya mulai membandingkan dirinya dengan hidup sebelum menerima Kristus. Nah, kita lihat sama-sama selanjutnya di ayat 18 sampai ayat 20 dari Bilangan 11 tadi. Tadi kita baca di ayat 5 dan ayat 6. Sekarang kita lihat sama-sama di ayatnya yang ke-18 sampai 20. Tetapi kepada bangsa itu Tuhan dengar seruan bangsa Israel untuk ngeluh ini, saudaraku. Ya, sehingga akhirnya Tuhan bilang sama Musa, kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapa yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir. Bukan, Tuhan akan memberi kamu makan daging. Tuhan akan memberikan kamu daging untuk dimakan. Karena mereka mengeluh sama Tuhan. Mereka mengeluh sama Musa. Mereka mengeluh satu sama lain. Bagaimana di Mesir kami makan enak, ya kan? Ayat 20 perhatikan, ayat 19 perhatikan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan hanya 2 hari kamu makan daging, bukan hanya 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Ayat 20, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak makan daging. Tuhan marah. Kenapa bangsa ini gak bersyukur?
Saya, oke, kalau kamu pengen makan daging, saya kasih kamu makan daging sebulan penuh. Bukan cuma 10 hari, bukan cuma 20 hari, tetapi sebulan penuh lamanya. Tuhan bilang, sampai kamu sampai keluar dari dalam hidupmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Wow. Mereka mengeluh karena membandingkan hidup mereka ketika mereka keluar dari Mesir dengan membandingkan hidup mereka dengan makanan yang ada di Mesir. Mereka nggak peduli. Sekalipun kami diperbudak, nggak apa-apa lah, yang penting kami makan enak. Lihat saudara, orang kalau udah bicara urusan perut bisa meninggalkan iman. Orang kalau udah bicara urusan perut bisa mengecewakan Tuhan. Ini yang terjadi dari bangsa Israel karena mereka nggak suka setiap hari makannya mana. Mereka rindu makan daging sehingga karena mereka mulai mengingat-ingat apa yang pernah mereka makan di Mesir. Dan mereka komplain sama Musa, kita makan daging nih, kita kurus kering nih. Dan apa yang terjadi? Tuhan kasih mereka makan. Tuhan kasih mereka makan daging sebulan lamanya. Bahkan ada orang-orang rakus yang makan daging itu sampai mati. Saudara dikasih dalam Tuhan. Karena apa? Keserakahannya, karena kerakusannya. Yang harusnya mereka ingat ini. Salah satu hari raya yang harus dirayakan. Hari raya 7 minggu. Hari raya buah bungaran. Hari raya panen. Di mana membuktikan Tuhan tetap memelihara di tempat di mana anak-anak Tuhan, umat Tuhan berada. Sekalipun cara Tuhan memelihara berbeda. Kita kan cara Tuhan, kita berpikir, oh cara Tuhan memelihara, kita berkelimpahan segala sesuatu. Kita berkelimpahan ini, kita punya ini, kita punya itu. Cara Tuhan memelihara kita hidup hari ini cukup. Karena esok punya kesusahannya sendiri, kata Tuhan Yesus. Nah, ada banyak dari kita pengennya berlebihan, berkelimpahan. Kita belajar untuk bersyukur kalau kita bisa melewati hari ini. Semua juga karena kemurahan Tuhan kok. Kita bisa menjalani hari ini semua juga karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur, ada banyak dari kita gak kerja apa-apa, gak buat apa-apa, tapi Tuhan pelihara. Kalau ada yang buat sesuatu, kalau ada yang kerja, Tuhan limpahkan kok. Kalau kita mau jujur, itu yang kita alami. Dan itulah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup orang percaya. Ya, coba lihat dalam Ulangan 8 ayat 2 dan ayat 4, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ulangan 8 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ulangan 8 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Jadi itu yang diingat. Tujuannya apa sih Tuhan bawa kami di padang gurun? Tujuannya apa sih kenapa Tuhan bawa kami makan mana terus setiap hari? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan membuat yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Ini tujuannya kenapa bangsa Israel tiap hari makan mana selama 40 tahun. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan, difirmankan Tuhan. Dan itu terbukti. Mereka makan mana 40 tahun di padang gurun selama mereka dipimpin oleh Tuhan. Mereka nggak kurus, mereka nggak kelaparan, mereka hidup. Dan itu yang membuktikan bahwa hidup mereka itu bukan soal makan dan minum. Bukan soal apa yang mereka konsumsi, tetapi apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Jadi ternyata ada tujuan kenapa bangsa Israel diizinkan Tuhan berjalan di padang gurun 40 tahun, makan mana tiap hari. Untuk merendahkan hatinya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita pun sama. Kita kalau sadar bahwa hidup saya dipelihara oleh Tuhan, maka saya nggak pusing makan apa tiap hari, saya tahu hidup saya dipelihara. Ya, kalau kita mau jujur, tidak sedikit anak-anak Tuhan ini yang hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun mungkin rekening kita kosong, mungkin rekening kita di bawah 100 ribu, tetapi engkau bisa makan tiap hari. Itu kemurahan Tuhan. Hello. Sadarkah kita bahwa setiap hari kita bisa makan, minum, setiap hari kita bisa bernafas?
Setiap hari kita masih bisa bangun pagi mengucap syukur. Itu kan karena kemurahan Tuhan. Jangan hilangkan itu. Belajar untuk bersyukur. Ketik di kolom komentar, saya harus belajar bersyukur. Ayo. Ya. Ayat 4 dari Ulangan 8 tadi. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Lihat, kalau kita pikirin ya, mereka berjalan 40 tahun, saudara, kaki nggak bengkak. Kita berjalan berapa hari kaki bengkak. Bahkan ada yang nggak jalan kakinya bengkak karena asam urat. Iya kan? Ini kan membuktikan pemeliharaan Tuhan gitu loh, saudara. Ini kan membuktikan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun mereka makan mana, tetapi mereka masih bisa kok ikut Tuhan. Mereka masih bisa jalan. Tuhan bilang begini, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu. Bayangkan, 40 tahun berjalan bersama Tuhan. Pakaiannya terpelihara, kasutnya terpelihara. Ya. Ulangan 29 ayat 5. Dalam Ulangan pasal 29 ayat 5 bilang begini. 40 tahun lamanya, coba lihat. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku, kata Tuhan, aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Itu membuktikan Tuhan yang pelihara. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Sekalipun mereka hanya makan mana. Tetapi itu terbukti. Tuhan bukan hanya fokus kepada apa yang kau makan, tapi Tuhan fokus bagaimana membawa hidupmu masuk dalam seluruh rencananya. Dan terbukti bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi sayangnya karena mereka mengeluh, karena mereka bersungut-sungut, Yosua dan Kaleb yang masuk dalam tanah perjanjian. Nah, kita belajar hari ini bahwa hidup kita itu Tuhan yang pelihara. Bukan soal makan minum apa, tetapi bagaimana setiap hari kita dijamin. Haleluya. Ya, makanya Tuhan Yesus kan udah ingatkan, janganlah engkau fokus dengan kesusahan hari ini. Jalani saja hari ini, karena kesusahan hari ini berbeda dengan kesusahan besok. Besok punya kesusahannya sendiri. Jalani hari ini dengan ucapan syukur. Jalani hari ini bukan dengan pengeluhan, bukan dengan persungutan, tetapi belajar untuk bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu Tuhan yang pelihara hidup kita. Nah, karena Tuhan pelihara hidup kita, maka yang pertama, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Bangsa Israel, saudara yang dikasih dalam Tuhan, benar-benar selama 40 tahun murni bergantung sama Tuhan. Mereka gak punya apa-apa, mereka gak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan perlu memimpin mereka. Makanya saya percaya betul, kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengar baik, hidupmu itu dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun mungkin sebagian kita berkata, tapi saya pendeta punya masalah loh. Ya, masalahmu saat ini tidak menghilangkan pemeliharaan Tuhan, bukan? Pergumulanmu hari ini tidak bisa menghilangkan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Bangsa Israel berjalan di padang gurun, itu merupakan suatu kesusahan. Bangsa Israel tiap hari makan mana, itu merupakan suatu kesusahan. Tetapi mereka tetap disertai Tuhan, tetap dipimpin Tuhan, dibawa mereka masuk dalam seluruh rencana dan kegenapan Tuhan. Jadi masalahmu hari ini, pergumulanmu hari ini tidak bisa menghilangkan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan dalam hidup. Jadi yang pertama, karena Tuhan yang memelihara hari-hari hidup kita. Sekalipun sampai hari ini Tuhan masih izinkan masalah, Tuhan masih izinkan pergumulan, kita tahu tetap Tuhan pelihara saya, maka saya harus bergantung penuh kepada Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya harus bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, harus bergantung penuh kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 bilang begini. Serahkanlah. Nah, lihat ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, itu bukan kita lagi yang atur. Kalau kita belajar untuk menyerahkan, kita bilang, Tuhan ini hidupku, Tuhan bawa hidupku, Tuhan pimpin hidupku kemanapun Tuhan mau. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Alkitab katakan, dan percayalah. Sama-sama katakan serahkan dan percaya.
Nah, ini nggak bisa dipisahkan, saudara dikasih dalam Tuhan, ya. Jangan kita cuma menyerahkan, tapi di sisi lain kita kurang yakin, kurang percaya. Tuhan, saya sudah serahkan hidup saya sama Tuhan, tapi di sisi lain saya bilang, kalau Tuhan yang saya sudah serahkan, kalau saya sudah membawa hidup saya kepada Tuhan, tapi kenapa masalah ini masih ada ya? Tapi kenapa doa-doa saya belum dijawab ya? Tapi kenapa kesusahan ini masih saya alami? Ada begitu banyak pertanyaan yang membuat kita akhirnya nggak percaya. Sedangkan firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5 ini bilang, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, baru ia akan bertindak. Jadi ini harus nggak bisa dipisahkan antara berserah dan percaya. Berserah tanda Tuhan mengambil alih masalah kita. Percaya tanda kita mau betul-betul yakin Tuhan pegang hidup kita. Ya, dampak dari berserah dan percaya maka Tuhan akan bertindak. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita tahu Tuhan yang pelihara hidup kita, maka belajar berserah dan belajar percaya. Ketik di kolom komentar, berserah dan percaya sama dengan Tuhan bertindak. Haleluya. Belajar berserah ditambah percaya sama dengan Tuhan bertindak. Wah, dahsyat. Kita nggak akan pernah lihat Tuhan bertindak kalau kita hanya berserah tapi tidak percaya. Demikian pula sebaliknya, kita nggak akan pernah lihat Tuhan bertindak kalau kita hanya percaya tetapi tidak berserah. Saya percaya tapi percaya kepada diri sendiri, bukan belajar percaya kepada Tuhan, nggak bisa. Jadi berserah dan percaya, berserah plus percaya sama dengan Tuhan bertindak. Ini rumusan yang harus kita pegang, ya. Ini rumusan hidup yang harus kita pegang. Berserah. Serahkan suamimu, percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak memulihkan rumah tanggamu. Berserah, serahkan ekonomimu, serahkan apa yang menjadi kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, maka sama dengan Dia akan bertindak. Pastikan kau sadar hal ini, saudaraku. Maka kau akan melihat Allah dahsyat, Allah bertindak. Ya, jadi yang pertama, karena Tuhan yang memelihara hidup kita, maka bergantunglah kepada Tuhan. Rumusannya sudah jelas, bergantung, berserah kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Dia akan bertindak. Itu udah rumusannya ya, nggak bisa diganggu gugat, saudara ya. Ayat yang kedua, Tuhan memelihara hidup kita. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita, maka Tuhan akan memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan kalau pelihara hidup seseorang, nggak bisa kita prediksi cara pemeliharaannya bagaimana. Karena kalau sampai kita bisa menyelami cara kerjanya, itu bukan Tuhan. Tuhan caranya tidak terselami. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Pikiran-pikirannya tak terselami. Sehingga dia tidak tahu. Tapi yang perlu kita tahu adalah Tuhan memelihara saya. Caranya bagaimana, itu bukan urusan saya. Musa pernah mengalami. Ketika Tuhan akan memberi bangsa Israel makan daging selama sebulan yang tadi kita baca, Musa berpikir begini, aduh, gimana caranya Tuhan, kami harus cari daging. Ikan di lautan tidak akan cukup memberikan bangsa umatmu ini makan selama sebulan. Kambing, domba, lembu tidak bisa akan cukup di padang sekalipun untuk memberi mereka makan. Setiap hari selama sebulan, kurang. Tuhan bilang apa sama Musa? Masakan kau berpikir aku tidak sanggup? Jadi jangan sampai kita membatasi cara kerja Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan memelihara kita. Nggak usah pusing bagaimana caranya, tapi tetaplah pegang. Aku tahu hidupku dipelihara Tuhan. Caranya bagaimana? Aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu, setiap hari aku bunga mataku, aku lakukan bagianku. Aku tahu Tuhan yang pelihara hidupku. Amin. Jadi kalau kita tahu Tuhan yang memelihara hidup kita, maka yang kedua, Tuhan akan memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Caranya bagaimana? Nggak usah dipikirin. Itu bagian Tuhan. Nanti buat kita stres. Kalau kita mikirin sesuatu yang menjadi kerjaannya Tuhan, kita akan stres. Kita nggak usah pikirin. Itu sama aja kayak kita punya anak, saudara ya. Anak kita sekolah. Anak kita nggak mikirin setiap bulan bagaimana orang tua saya bayar uang sekolah. Dia nggak mikirin. Yang dia tahu setiap bulan orang tua saya akan bayar uang sekolah saya. Anak saya, ya kan, anak kita sudah dikasih dalam Tuhan yang masih kecil, nggak pusing bagaimana dia tiap hari mesti mikirin besok saya masak apa ya, besok saya mesti makan apa ya. Itu bukan urusan dia, yang itu urusan orang tuanya. Orang tuanya yang mikirin saya besok harus kasih makan mereka, anak-anak saya. Anak-anak kita bangun taunya udah makanan aja.
apapun makanan itu. Kan begitu. Sama dalam hidup kita punya Bapa yang baik. Kita nggak tahu bagaimana cara Bapa memelihara hidup kita, tapi yang kita tahu dia tetap Bapa yang baik, yang akan senantiasa memelihara hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan yang memelihara hidup kita, yang pertama maka bergantunglah terus kepada Tuhan. Ingat rumus bergantung kepada Tuhan, berserah dan percaya. Sama dengan Tuhan akan bertindak. Yang kedua, karena Tuhan yang memelihara hidup kita, maka Tuhan akan pelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Tidak pernah kita bisa prediksi. Cara-cara Tuhan tidak pernah terpikirkan oleh cara kita berpikir. Ya, cara Tuhan itu melampaui apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita bayangkan. Bagian kita percaya saja. Tuhan, aku tahu setiap hari Tuhan pelihara hidupku. Aku tahu aku kerjakan bagianku. Aku lakukan bagianku dan aku tahu Tuhan pelihara hidupku. Yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan yang memelihara hidup kita, maka ini jelas, kita tidak akan kekurangan. Nah, konsep kekurangan ini adalah cara pikir. Ada banyak dari kita, manusia nih saudara, secara umum, punya banyak hal tapi nggak pernah merasa cukup. Itulah manusia. Karena yang bisa mencukupkan adalah Tuhan. Yang bisa memelihara dengan sempurna itu adalah Tuhan. Sehingga akhirnya lahirlah orang-orang yang suka korupsi. Udah punya banyak segala sesuatu hartanya, tapi gak pernah merasa cukup. Akhirnya ngambil apa yang menjadi milik orang lain. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita diingatkan, kalau Tuhan yang pelihara kita, maka kita gak akan kekurangan. Itu dulu yang mesti kita pegang, saudara ya. Kalau Tuhan yang pelihara hidup kita, maka kita tidak akan kekurangan. Ketik di kolom komentar, saya tidak akan kekurangan. Ayo, ketik di kolom komentar, saya tidak akan kekurangan. Tetapi ingat, kunci untuk mengatasi kekurangan itu cuma satu: mengucap syukur. Orang yang gak pernah bersyukur gak akan pernah merasa puas dalam dirinya. Sehingga dia terus cari, dia terus kejar. Udah dapat, dia pengen lebih. Karena manusia gak pernah merasa cukup. Dan Tuhan yang bisa memberikan kepuasan. Tuhan yang bisa memberikan rasa cukup dalam kehidupan kita. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan, kalau Tuhan yang pelihara hidup saya tidak akan kekurangan. Itu konsep pemikiran kita. Sehingga ketika kita taruh dalam pikiran kita, saya dipelihara oleh Tuhan, saya tidak akan kekurangan, maka saya akan bersyukur dengan setiap hari apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Ya, pastikan setiap kita belajar hal ini. Coba lihat deh, Bilangan 11 ayat 4, ayat terakhir. Bilangan pasal 11, ini masih ada berhubungan dengan yang tadi, yang dikasih makan daging oleh Tuhan, ya, bangsa Israel. Bilangan 11 ayat 4, coba perhatikan saudara. Orang-orang, ya kan? Orang-orang apa ini? Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Jadi orang-orang, ada segelintir orang di bangsa Israel pada saat itu kerasukan nafsu rakus. Sehingga mereka tuh merasa, aduh kayaknya mana kurang deh. Aduh kayaknya mana itu gak cukup deh buat saya. Akhirnya mereka mulai menyebarkan spirit itu. Masa kita makan tiap hari, kita kurus loh. Kita ingat loh, di Mesir kita makan ikan, makan daging, makan ini, makan ini. Nah, orang-orang ini dipakai oleh setan untuk menyebarkan itu. Nggak cukup mana. Akhirnya mereka mulai teringat. Hati-hati dalam kita bergaul. Ada orang-orang yang akan meracuni pikiran kita dengan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti kita mulai berpikir, iya juga ya, saya kok ikut Tuhan, hidup saya bukannya tambah diberkati, tapi tambah susah ya. Saya kok ikut Tuhan malah kayaknya seret ya berkatnya. Saya kok ikut Tuhan. Karena kita mulai membandingkan dengan dulu sebelum kita ikut Tuhan. Nah, ini bahaya. Akhirnya kita mulai menghalalkan segala cara. Dan inilah yang terjadi di akhir zaman. Ibadah, tapi mereka tetap melakukan dosa, tetap berzina, tetap mencuri milik orang lain, tetap melakukan apa yang tidak memuliakan nama Tuhan, tapi tetap ibadah. Bahaya. Karena apa? Karena kurangnya rasa syukur dan salah bergaul. Orang kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, maka pikiran itu akan tersalurkan, saudara. Itu bahaya. Ketika pikiran itu akan tersalurkan, itu akan mulai berpikir, oh iya juga ya, kalau ikut Tuhan kok kenapa saya hidupnya begini ya? Kok saya disusah menderita? Sama, bangsa Israel adalah contoh. Mereka
Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Mereka selama itu gak pernah mikirin hal itu. Mereka dikeluarkan dari perbudakan aja itu udah bersyukur banget. Terus dikasih makan pula, walaupun itu hanya mana setiap hari. Tapi karena ada orang-orang ini, segelintir orang-orang ini yang mempunyai konsep, loh kok ikut Tuhan kita makan makanan kayak gini sih? Kok kita kurus sih? Enakan dulu dong waktu kita masih diperbudak di Mesir. Kita makan ikan, makan ini, makan ini. Karena membandingkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ikut Tuhan. Engkau akan dipelihara. Dipelihara dengan tidak kekurangan. Makanya konsep tidak kekurangan kita ini harus benar. Tidak kekurangan, kalau saya masih bisa makan, minum, itu cukup. Kalau saya masih bisa dikasih pakaian, itu cukup buat saya. Stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Itu yang membuat engkau akan merasa kurang. Engkau akan mulai merasa kurang. Engkau mulai membanding-bandingkan berkatmu dengan berkat orang lain. Enak banget ya dia berkata lebih banyak, walaupun dia gak ikut Tuhan. Kok hidupnya kok jauh dari Tuhan, tapi hidupnya diberkati banget ya. Bisa ini, bisa itu. Hey, stop. Belajar untuk bersyukur dengan manamu. Manamu yang setiap hari Tuhan pimpin, yang setiap hari Tuhan beri. Sehingga engkau tidak lagi berpikir untuk bagaimana saya bisa makan daging ya, bagaimana saya cukup bersyukur. Manamu sudah setiap hari Tuhan ada. Berikan dalam kehidupan. Ikut Tuhan, engkau tidak akan kekurangan karena pemeliharaannya cukup bagi kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih karena pagi hari ini kembali kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Sehingga kalau kami hari ini kembali mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan percayakan atas setiap kami, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami senantiasa hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Hidup setiap kami tetap terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan bahwa dalam kami dipelihara oleh Tuhan, maka kami harus hidup bergantung. Bergantung berarti kami harus berserah dan percaya. Maka kami akan lihat Allah bertindak bagi kami. Hamba berdoa biarlah setiap kami mulai hari ini anak-anak Tuhan belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan bertindak bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah hari-hari ini yang kami jalani, kami akan melihat cara-cara Tuhan yang ajaib dalam memelihara kami. Karena kami tahu Engkau Allah, Engkau Tuhan, caramu berbeda dengan cara kami. Jalanmu jauh daripada jalan-jalan kami. Itu sebabnya kami mau belajar tetap terus bergantung kepada Tuhan. Dengan cara-cara Tuhan yang memelihara kami hanya percaya. Setiap hari kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Sehingga tergenapi apa yang menjadi janji firman Tuhan. Sehingga muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini hidupnya merasa kurang. Hamba berdoa Tuhan taruh hati yang selalu bersyukur dalam hati dan hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Sehingga mereka menyadari bahwa setiap hari Tuhan memberikan mana bagi mereka. Tuhan memberikan kecukupan sesuai dengan porsi kami masing-masing. Itu sebabnya biarlah kami belajar untuk bersyukur setiap hari dengan segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dalam kami mengiring Tuhan, kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar firman Tuhan termaterai dalam hati kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya Tuhan sanggup buka jalan buat hidup kami. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang digoncang ekonominya, digoncang usaha pekerjaannya, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan kami berikan kami hati yang selalu mengingat bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada tiap hari buat setiap kehidupan kami. Kebaikan Tuhan bukan hanya di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu, tetapi kebaikan Tuhan ada di setiap hari dalam kami mengikut Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, setiap ekonomi bisnis mereka, sehingga mereka melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Di
dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit pagi hari ini, karena hamba percaya firman Tuhan mengatakan disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami pagi hari ini yang mengikuti live doa pagi dan sedang mengalami kelemahan tubuh, kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Tanda kami percaya ada firman Tuhan yang berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurmu kami yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada setiap mereka yang mengikuti live doa pagi hari ini, namun mereka belum mengenal Yesus, mereka mengikuti karena mereka tertarik dengan ibadah doa pagi ini. Hamba berdoa juga bagi mereka dalam nama Yesus. Apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, apapun yang menjadi kesedihan, kesusahan hati mereka, tatkala mereka mengikuti doa pagi hari ini, hamba berdoa bagi mereka Tuhan, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa melepaskan roh pengenalan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas mereka, sehingga pagi hari ini menjadi pagi di mana mereka mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah setiap hati mereka. Dan kami percaya melalui wadah doa pagi online ini ada banyak jiwa datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesus, dan banyak orang dipulihkan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah suami-suami, istri-istri untuk hidup saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai. Ada keharmonisan dalam hidup rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jaga hati hidup suami-suami, istri-istri dimanapun mereka berada, agar tetap selalu hidup takut akan Tuhan. Kalau ada permasalahan pergumulan hari-hari ini yang sedang diperhadapkan dengan rumah tangga mereka, hamba berdoa ucapkan berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Engkaulah Allah yang memulihkan, Engkaulah Allah yang menyatukan, Engkaulah Allah yang mengadakan rekonsiliasi pemulihan terhadap suami dan istri dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada hari-hari ini terjadi hubungan yang rusak antara orang tua dengan anak, adik dengan kakak, mertua dengan menantu. Hamba juga berdoa bagi mereka, Tuhan Yesus buka jalan, karena hamba percaya firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami, Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah mereka menjadi pembawa-pembawa damai, terjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan dalam nama Yesus. Hubungan atas orang tua dan anak, adik dan kakak, mertua dan menantu dipulihkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, dengar seru doa mereka yang merindukan adanya rekonsiliasi. Tuhan, dengar seru doa mereka yang merindukan adanya pemulihan, sehingga mereka mengalami kuasa dan campur tangan Tuhan. Oh terima kasih dimanapun mereka berada, bergabung dalam doa pagi online ini. Tuhan, apapun yang mereka sedang gumuli hari-hari ini, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang terjadi degradasi iman, Tuhan, hamba berdoa, biarlah mulai hari ini ketika mereka mendengar-Mu ada dalam kehidupan setiap mereka, sehingga orang-orang muda ini dijaga, dilindungi, dipagari oleh kuasa Tuhan. Hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun, Tuhan arahkan dalam seluruh ketetapan dan jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa sepakat mengucapkan berkat atas kota di mana kami tinggal. Kota kami diberkati, kota kami aman, kota kami dijaga, kota kami ditolong Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan, bangsa kami aman, bangsa kami diberkati Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya ada hal-hal dahsyat, ada hal-hal baik atas bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah bangsa kami diberkati Tuhan, dijaga, dipagari, dilindungi oleh kuat kuasa darah anak domba Allah. Sehingga rencana tanggal tahun 2024 ya Tuhan, biarlah berjalan dengan aman, damai, kondusif, ada dalam berkat anugerah Tuhan, ada dalam berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada diberkati oleh Tuhan. Bahkan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya diberkati oleh Tuhan dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Berkati juga ya Tuhan Yesus para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, lurah, RT
RT RW atas bangsa kami diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa rencana 2024 pemilihan umum berjalan dengan aman, damai, kondusif. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa biar berkat Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami menyelesaikan ibadah doa pagi dan kami bersyukur sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Dan sepanjang hari ini biarlah kami bersyukur buat setiap pemeliharaan Allah yang ajaib bagi kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita selesai. Lakukan firman Tuhan, belajar bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom.